Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali dalam belajar. Sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tentang muqaddimah, yaitu tentang dasar-dasar Islam dan rukun-rukun iman. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan pertama. Kemarin sudah. Untuk soal kedua, yaitu bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Kalau kemarin pembahasan pertama yaitu bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global. Sekarang secara terperinci. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menanyakan sesuatu tentang pelajaran yang telah dipelajari kemarin. Ada berapakah rukun akidah Islamiyah atau rukun iman? Ada 6. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua Iman kepada malaikat. ketiga Iman kepada kitab suci. 4 Iman kepada Rasul. 5 Iman kepada hari akhir. 6 Iman kepada qada dan qadar. iman qada dan qadar. Ya, itu adalah dasar-dasar iman. Rukun-rukun iman. Sekarang masuk pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Jadi soalnya di sini yang pertama adalah bagaimana cara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, bagaimana cara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala biasanya ditulis SWT biasanya. Secara terperinci. Secara terperinci. Secara terperinci jawabnya, saya yakin sesungguhnya tidak ada, saya yakin sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat-sifat wajib yang berjumlah 20. Memiliki sifat-sifat wajib yang berjumlah 20. Nomor 1 wujud, 2 qidam dan seterusnya. Saya sudah hafal belum itu sifat wajib Allah? Mari kita bersama menghafalkan sifat wajib Allah. Wujud, qidam, baqo. Ya, bisa ikuti saya. Wujud, qidam, mukhalafatu lil hawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, mudra, irada,
ilmu, hayat, semak, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, ayam, sami'an, basiran, mutakaliman. Lebih enaknya dipakai lagu, silakan bersama. Wujud tidak bako. 1, 2, 3. Mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa kanil kudra iradana ilmu hayat ma'basar kalam qadiran Muridan aliman hayan samian basiran kaliman. Hafal semua ya. Tolong dihafalkan kalau yang belum hafal, kalau yang sudah hafal ya tinggal dilanyahkan biar tidak lupa. Dihafalkan untuk minggu depan tolong dibaca bersama. Kita lanjut pada soal berikutnya, soal nomor 3. Kalau tadi soal nomor 2, sekarang soal nomor 3. Bagaimana cara iman terhadap sifat wajib Allah? Sifat wujud. Bagaimana cara beriman terhadap sifat wujud Allah. Bagaimana cara beriman terhadap sifat wujud Allah? Jawab. Saya yakin sesungguhnya Allah wujud. Allah itu ada. Saya yakin sesungguhnya Allah itu ada. Akan tetapi wujudnya Allah tidak menggunakan perantara apapun. Akan tetapi wujudnya Allah atau keberadaan Allah tidak menggunakan perantara apapun. Nah, ini perlu kalian pahami. Kalau kita mengenali sesuatu makhluk, namanya wujud, kita sering melihat bentuknya. Seperti Desti, bentuknya seperti itu. Terus Yulianti, Nur Hasana, Iwi Andaro, Iwi Widi. Nah, itu bentuk ada. Wujudnya kelihatan. Akan tetapi untuk mengenali terhadap Allah, Allah wujud, tapi tidak menggunakan perantara. Kalau manusia wujudnya menggunakan perantara, yaitu apa perantaranya? Badan. Bentuk badan ini. Itu bentuk perantara. Tapi kalau Allah tidak. Lalu gimana cara kita mengetahui? Ya dengan
apa itu namanya, kekuasaan dan ciptaannya. Dengan adanya alam semesta ini tentu ada yang menciptakan. Yang menciptakan tidak ada lain hanyalah Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian sekarang belajar lewat HP ya Mbak ya? Karena ini perempuan semua ini ya. HP itu adalah benda wujud, ya kan? Itu ada yang membuat atau wujud dengan sendirinya. Ada yang membuat atau ada yang membuat kan? Walaupun kalian tidak melihat siapa yang membuat, ya kan? Kalian tidak melihat yang membuat siapa itu nggak dilihat. Tapi kalian yakin nggak? Dalam perasaan kalian itu yakin bahwa itu ada yang membuat? Ada nggak? Yakin. Yakin kan? Yakin, jelas. Alam semesta ini adalah benda wujud. Adalah makhluk yang wujud. Berarti ada yang membuat. Nah, kalau yang membuat, kalau memang barang bagi orang yang belum kenal, ini juga tidak tahu siapa yang membuat. Umpama dia tanya, karo mboke, Bu, yang membuat saya itu siapa? Tidak tahu itunya. Membuat gawe kue sopo. Kalau saya tanya, Mama saya tanya, guys, kamu dibuat oleh siapa, guys? Halo? Guys, dibuat oleh siapa? Itu nggak jawab. Nyambung nggak suara saya, dengar nggak? Putus-putus, Pak. Macet-macet, Pak. Oh, macet mah. Pantesan kok blongo ae. Nur Hasanah, dengar nggak suara saya? Putus-putus. Putus-putus. Widi, dengar suara saya nggak? Enggak, Pak. Putus-putus. Itu juga, kok iso ya? Sinyal mungkin, Pak. Dan terus gimana kalau memang nggak ya suaranya, padahal yang diandalkan adalah suara kan? Kalau gambar itu kan hanya penampilan. Yang di sini adalah suara. Jadi saya tadi ngomong nggak jelas ya? Enggak. Enggak. Karena ya, saya nggak tahu sih masalah. Ya. Kita lanjutkan. Cara beriman kepada sifat wujud. Bagaimana kita meyakinkan tentang wujudnya Allah. Itu maksudnya itu. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita terutama tentang wujudnya Allah. Wujudnya siapa? Allah. Allah. Ya, sedikit-sedikit nyambung. Dan kita meyakinkan bagaimana cara meyakinkan tentang wujudnya Allah. Cara meyakinkannya, kita melihat ciptaannya. Kalau manusia ini tidak mungkin di dunia ini, tidak mungkin melihat bentuknya Allah secara langsung, itu nggak bisa. Memang terhalang. Pandangan mata manusia itu sangat terhalang, sangat terbatas. Kadang-kadang tertutup kelopak mata saja, kita sudah tidak bisa melihat. Nah, jangankan tertutup.
kadang-kadang matanya melek terjauh. Kalau bahasa Indonesia mata melek itu apa? Melolor, matanya tetap nggak tertutup, terbuka, tapi posisinya tertidur. Sedang tidur orang itu juga tidak bisa melihat. Bisa nggak? Kalau kalian sedang tidur, walaupun matamu terbuka, nggak merem, bisa nggak melihat sekitarmu? Tidak. Termasuk telinga. Ketika kalian tidur mendengar sesuatu nggak? Nggak juga sama. Jadi maksudnya memang mata manusia itu terbatas kekuatannya. Jangankan terhalang sesuatu tembok, sesuatu. Kadang-kadang mata melek ini tidak bisa melihat sesuatu, yaitu ketika sedang tertidur. Ya ini. Maka bukan hal yang mustahil kalau kita manusia tidak bisa melihat adanya bentuknya Allah. Maka ini harus dengan keyakinan. Jadi cara meyakinkan bagaimana dengan wujudnya Allah, yaitu kita melihat ciptaannya. Dunia seisinya ada, tentunya ada yang membuat. Jelas ada yang membuat. Kalau kita telusuri, yakin tidak bisa menemukan kecuali hanya Allah yang membuat. Maka dengan itu kita yakin bahwa memang Allah itu ada. Walaupun tidak bisa terlihat bentuknya. Karena memang bentuknya Allah tidak menggunakan perantara apapun. Mulanya raisa didelok menurut pandangan manusia. Kita nggak usah jauh-jauh membahas tentang itu yang ada pada tubuh kita. Seperti kalian punya roh enggak? Kalian punya roh? Punya nyawa enggak kalian? Punya. Nah, pernah kalian melihat bentuk nyawamu sendiri? Tidak. Tidak. Tapi kalian yakin ada nyawanya kan? Kalian yakin pada dirimu ada nyawa. Walaupun tidak pernah melihat bentuknya nyawa kita sendiri. Buktinya apa kalau kita ada rohnya? Buktinya kita masih hidup. Dengan kehidupan ini adalah membuktikan bahwa kita masih punya roh. Dan tubuh kita masih ada rohnya. Dengan demikian, walaupun kita tidak bisa melihat bentuk rohnya, tapi yakinlah roh iku enek ning jerone awake menung. Itulah syarat meyakinkan tentang bentuknya Allah. Ini tidak bisa dilihat. Soal nomor 4. Soal nomor 4 sekarang. Bagaimana cara meyakini terhadap sifat qidam Allah? Bagaimana cara meyakini sifat qidam Allah? Qidam itu kalau dimaknani dengan bahasa kita, artinya atau bahasanya adalah dahulu, terdahulu. Qidam adalah terdahulu. Cara Jawa ini paling dhisik. Itu qidam. Terdahulu. Jawabnya di sini
Jawabnya, aku yakin sesungguhnya Allah zat yang terdahulu. Akan tetapi dahulunya Allah tidak diawali, tidak ada permulaan. Dahulunya Allah tidak ada permulaan. Dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, ini pengertian terhadap idam. Ya, sekarang idam itu kalau maknanya tadi terdahulu, disit, kalau Jawa Kulon itu dingin, paling dingin. Dingin itu bisa digunakan bahasa Indonesia adalah sejuk, dingin. Kalau Jawa itu dingin itu ya terdahulu. Nah, jadi namanya kita di sini adalah Allah zat yang terdahulu. Namun dahulunya Allah tidak ada permulaan. Juga tidak dimulai dari kapan. Tidak berkaitan dengan waktu, Mas. Itu tidak ada waktu tahun kapan Allah mewujud. Itu tidak ada permulaan masalahnya. Ya. Beda dengan kalian, kita ini manusia. Kalau si Widi itu lahir tahun berapa? Jadi lahirmu tahun berapa? Ya, Pak. Lahirnya Tahun tahun 2003. 2003. 2003. Ya, berarti permulaan hidupmu itu pada tahun 2003. 3. Nur Hasanah sama, Iya, 2003. Ya, berarti kita ada permulaan. 2004 ada permulaan. Pada tahun 2000 kalian masih belum wujud. Nah, tapi kalau Allah wujudnya tidak diawali oleh waktu dan tidak ada permulaan. Terus dia, nggak usah dipikir. Yang jelas kita harus yakin tidak didahului waktu. Karena waktu itu adalah ciptaan Allah. Jadi antara waktu dengan Allah itu lebih dulu Allah. Waktu yang kita tahu, siang hari perjalanan ini disebut waktu. Nah, waktu ini yang memiliki adalah Allah. Mana mungkin Allah itu didahului oleh waktu, sedangkan waktu ini adalah ciptaan Allah. Masa sih gawe karo sing digawe di sisi digawe, kan ra mungkin. Nah, mulane Allah tidak ada permulaan dan tidak berkaitan dengan waktu. Allah saiki umure pirang tahun iki ora enek, ora iso digoleki. Ora iso digoleki. Pemene Allah dunia ini sudah berapa ribu tahun juga nggak ada yang tahu. Tapi kalau masa-masa kehidupan seperti Nabi Adam, dari mulai Nabi Adam sampai sekarang itu
bisa diperkirakan dan ada yang tahu. Manusia loh maksudnya, manusia itu yang tahu. Jadi sekarang sudah sekitar 5.000 tahun, jadi mulai Nabi Adam sampai sekarang sekitar 5.000 tahun. Sedang 5.000 tahun, 7.000 tahun, 2.000 tahun itu ya sekarang tahun 2020 ya, itu dimulai dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalender yang kita pakai maka dikenal dengan kalender Masehi. Masehi adalah Isa al-Masih. Nabi Isa yang disucikan. Masih itu yang suci. Yang bersih. Karena anggapan orang-orang pada saat itu Nabi Isa itu anak haram. Kalau menurut kita itu anak haram. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir tanpa punya bapak. Kamu dia bapak apa orang, Dek? Halo? Punya. Kalian lahir ada ayah dan ada ibu. Kalau Nabi Isa lahir tidak punya ayah, memang prosesnya tidak melalui ayah. Prosesnya langsung dari Allah, diciptakan langsung di rahimnya Siti Maryam. Sehingga proses kelahiran Nabi Isa tanpa ada ayah. Loh kok iso? Ya bisa saja lah. Sedangkan Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kemudian Siti Hawa. Siti Hawa itu nggak ada ibu, tapi Adamnya diciptakan dari tulang rusuk Adam. Saking gampangnya oleh Allah menghendaki. Maka kalau seperti itu kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran atau keturunan keberlangsungan manusia itu ada 4 cara. Yang pertama, lahir tanpa ayah dan ibu. Itu Nabi Adam. Yang kedua, lahir tanpa ibu. Ada ayah tapi nggak ada ibu, yaitu Nabi Siti Hawa. Yang ketiga, lahir tanpa ayah, ada ibu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, ada ayah dan ibu. Untuk keberlangsungan yang disahkan sampai sekarang oleh Allah yang kelahiran menggunakan ayah dan ibu. Jadi kesimpulannya, kalau ada perempuan sekarang hamil, jelas pernah berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa menyamakan, oh saya ini seperti Dewi Maryam. Dewi Maryam lah hamil juga nggak ada suaminya, nggak pernah hubungan, kemudian lahir. Apa itu hamil? Tidak bisa. Nah yang ada sekarang, yang seperti Nabi Isa itu sudah tidak diberlakukan lagi oleh Allah. Sekarang yang ada, yang melalui proses hubungan, yaitu laki-laki dan perempuan harus bertemu. Nah, kalau itu bertemu, maka bisa menjadi kehamilan. Ini umur, waktu. Nah, kita kembali kepada soal qidam. Jadi Allah lihat yang terdahulu. Terdahulunya Allah tidak dimulai dari waktu dan tidak diawali menggunakan waktu. Karena memang waktu adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin waktu lebih dulu, sedangkan waktu itu ciptaan Allah. Antara yang menciptakan dengan yang diciptakan lebih dulu ciptaannya, ini nggak mungkin. Mustahil. Inilah pengertian dari kita. Kayaknya ini waktu sudah hampir habis. Jadi tolong dipahami bahwa sifat Islam adalah
maknanya adalah terdahulu. Dahulunya Allah tidak ada permulaan. Tidak ada apa? Tidak ada permulaan. Sedangkan wujudnya Allah tidak berkaitan dengan waktu. Tidak berkaitan. Beda dengan makhluk seperti yang telah saya jelaskan tadi. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini, bisa dilanjutkan pada minggu depan, dan silahkan kalian catat apa yang telah dipelajari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Tidak. Gunain. Gedein. Duh. Pak gurunya nggak ada. Tinju perutku. Mana? Udah. Suara? Suaranya udah dihubung. Pak gurunya sekarang belum Gurunya nggak ada. ini start video. Tuh udah kan. Ini nggak kelihatan. Matiin dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sekarang suaranya udah jelas belum?